Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala syukru ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Kepada anak-anakku semua kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan, pada sesi kali ini saya mendapatkan tema dengan judul prestasi alumni dan keagamaan. Mungkin untuk hal terkait dengan keagamaan sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang sudah mengupload video kemarin. Jadi untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan di prestasi alumni. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat daring, lewat video yang nanti mungkin diupload di grup WhatsApp kalian. Langsung kepada inti tema prestasi alumni. Hari ini saya menghadirkan dua alumni Madrasah Aliyah yang statusnya hari ini yaitu menjadi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Pada saat itu alhamdulillah mereka bisa masuk ke universitas dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN yang tentunya sekali lagi sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin bahwa banyak dari siswa-siswi di madrasah ini itu berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi mereka berdua mendapatkan beasiswa bidik misi dalam mereka menempuh kuliah di UTM. Sampai hari ini mereka alhamdulillah sehat-sehat saja tanpa kekurangan uang. Jadi sudah disuplai dari negara. Jadi mereka bisa hadir kali ini karena mereka juga melakukan kuliah daring. Jadi mereka posisinya di rumah dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebelum saya hadirkan salah satunya, saya akan menyampaikan beberapa prestasi alumni tahun-tahun terakhir ini. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, banyak prestasi yang kita peroleh baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Untuk teater mungkin kemarin sudah saya terangkan, sudah saya beri info terkait kemenangan kita di tingkat Kabupaten Jepara di tahun 2019. Di tahun 2018 kita hanya meraih peringkat 5 atau favorit kedua. Di tahun 2017 kita 18 berarti 2017 kita meraih artistik terbaik pada waktu itu dengan bentuk artistik manusia yang dibuat setting latar tempat di PLTU, yaitu menjadi cerobong asap dan menjadi kabel tower. Alhamdulillah pada saat itu kita meraih artistik terbaik. Terkait dengan yang lainnya, bidang voli, beberapa tahun belakangan ini juga kita berada di posisi kegiatan voli yang sangat aktif karena kita didukung dengan lapangan voli yang baik, memenuhi standar, yaitu bawahnya memakai cor-coran. Di situ nanti anak-anak bisa bermain dengan baik dan alhamdulillah berdasarkan beberapa pertandingan dengan sekolah-sekolah
di sekitar kita beberapa kali mengalami kemenangan walaupun ada yang mengalami kekalahan. Selanjutnya di bidang organisasi bela diri, silat pagar nusa. Di situ di tahun 2018 kemarin pagar nusa silat itu menjadi opening ceremony, upacara pembukaan pada saat kemah Hari Santri Nasional di Kecamatan Kembang. Jadi alhamdulillah pada waktu itu kita dipercaya untuk membuka acara yang dihadiri oleh Bapak Bupati. Contoh saja kegiatan pramuka. Jadi dalam kegiatan pramuka, kekuatan kita dalam baris berbaris itu menjadi kekuatan inti di Kecamatan Kembang. Karena setiap harilah negara kita, peserta paskibra di lapangan Kembang itu paling banyak itu dari Madrasah Aliyah, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Walaupun kita punya tetangga sebelah ada sekolah yang negeri, tapi kita selalu menjadi dominasi kuat di jumlah peserta anggota paskibra ketika upacara Hari Kemerdekaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi biasanya kalau dalam menyampaikan seperti ini itu tidak menggunakan bukti langsung, kalian mungkin berpikir saya itu berbicara omong kosong atau tidak berdasar. Maka dari itu pagi ini kita hadirkan alumni dari Madrasah Aliyah yang sekarang statusnya menjadi mahasiswa UTM untuk bisa sedikitlah menceritakan tentang dulu ketika menjadi siswa di sini itu apa yang mereka dapat, apa yang mereka peroleh, prestasi apa yang mereka raih. Terus kemudian ketika mereka melakukan studi kuliah di universitas, bekal-bekal yang mereka punyai dari sini mereka gunakan di sana, itu di sana mereka menjadi lebih baik atau biasa saja. Nanti kita bisa peroleh informasinya langsung dari yang bersangkutan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita buat sesi jagongan. Nek Pak Wildan ngomongnya modelnya ini dengan alumni Madrasah Aliyah tahun 15 lulusan tahun 2015. 2014 masuk, 2017 lulusnya. Jadi kita berikan kesempatan, nanti kita bisa peroleh informasi terkait dengan prestasi alumni yang dulu mereka raih dan hari ini mereka punyai. Kita hadirkan yang pertama ada Kang Mas Raden Roro Ahmad Koib yang insya Allah nanti bergelar Ahmad Koib SHI itu sarjana hukum Islam di UTM Madura. Untuk waktu yang tepat kami persilakan untuk saudara Ahmad Koib. Bisa beri tepuk tangan yang mulia. Oke, silakan. Nah, selamat pagi menjelang siang Pak Koib. Gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Wildan, baik-baik saja. Sekarang sudah menjadi mahasiswa ya, mahasiswa. Sudah 3 tahun. Ini kegiatan terakhirnya
masuk hampir semester 7. Alhamdulillah. Dengan IPK yang memuaskan atau memilukan? Alhamdulillah cukup baik. Masih di atas 3,5. Sebelum kita lanjut ke banyak hal, coba kita minta perkenalan dulu kan. Nama siapa, terus status, terus nomor WA kalau perlu. Mungkin adik-adik nanti ada yang melihat seperti ketakutan, nanti kan bisa WA. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qoib, asal dari desa Jinggotan, RT 4 RW 4, tepatnya di Dukuh Gembul. Mungkin itu ya yang perkenalan singkat dari saya. Dan saya sekarang masih di kuliah di Universitas Brawijaya Madura. Nah, mungkin itu Pak dari saya. Mungkin tidak mau menanyakan nomor WA. Enggak. Nomor WA ini bersifat rahasia. Nanti kalau mau minta bisa japri ke Pak Wildan. Nanti insya Allah dikasih nomor WA bakso di 3 depan. Oke. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya berikan ke Mas Qoib pagi ini supaya adik-adik itu nanti paham terus mereka tahu bahwa madrasah ini bukan madrasah abal-abal. Oke. Ada beberapa prestasi yang pernah diraih atau diterima oleh madrasah ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, mungkin saya mau mencoba ya, walaupun ini sudah sekitar 3 tahun setengah lah, 4 tahun lah. 3 tahun. Mungkin apa yang masih diingat di madrasah ini? Mungkin pernah panjat pohon mangga atau yang ya, mungkin hal yang masih terlintas di benak saya pada waktu itu ketika saya masih menjadi siswa di Madrasah Aliyah, baik dulu di MTS juga, saya satu sekolahan yang satu jenjang di Yayasan K. Abdul Latif. Nah, pengalaman yang saya rasakan itu waktu MA. Pada saat itu memang dulu saya orangnya itu agak sedikit introvert lah, katakanlah gak berani untuk bertatap muka atau apa, sosialisasi saya itu jelek banget. Nah, kemudian di sini saya dibimbing oleh beberapa guru, kemudian teman-teman juga untuk ikut organisasi, entah itu pramuka, entah itu OSIS, entah itu kegiatan-kegiatan lain, misalkan kayak ekstra band, kemudian teater. Hal itu yang membangkitkan mental saya waktu itu. Nah, kemudian hal yang paling berkesan bagi saya itu kekeluargaan di MAN Kembang lah khususnya. Saya punya teman sekitar 7 orang itu yang menjadi teman sampai sekarang itu, meskipun sudah berbeda status, sudah ada yang bekerja, ada yang masih melanjutkan jenjang pendidikan, tapi ketika semuanya di rumah, kita pasti menyempatkan untuk berkumpul walau hanya sekadar ngopi atau kita bertukar pikiran maupun bersantai. Sampai hari ini ya? Iya, sampai hari ini. Ada beberapa teman yang ya sebetulnya dari akhirnya menjadi keluarga. Jadi secara tidak langsung sering ngobrol, sering ketemu, bahkan di waktu luang sering curhat-curhatan anak muda yang namanya. Oke. Kalau dari sisi tempat atau ruangan atau lokasi di sini yang paling diingat itu di WC di kelas atau hal yang paling berkesan atau yang menjadi tempat kumpul itu ada satu ruangan, itu di baris MTS itu sebelah pojok itu ruang band. Nah, itu tempat di situ menjadi base camp kami. Nah, itu tiduran atau ngapain saja kita di situ. Tapi banyak di situ kita mencurahkan hal positif, misalkan kita latihan band atau mungkin kita latihan teater. Negatif ya, saya sebetulnya masih ingat dengan generasi Mas Qoib ini.
mereka itu punya stylenya sendiri. Jadi mereka itu sering berkumpul, tapi dalam hal positif. Jadi mungkin lokasi atau tempat atau kelas atau apa di sini yang paling diingat itu di mana? Oke. Tempat yang menjadi favorit bagi saya dan teman-teman itu ada di sebelah pojok. Kalau dari depan itu sebelah kiri lah. Di lantai bawah. Nah, itu ruang band. Di situ kita biasanya nongkrong sambil tentu latihan teater, band, atau kita berdiskusi ya kan, untuk misalkan kayak persiapan lomba seperti itu. Jadi tempat di situ yang paling berkesan sampai sekarang. Terus kalau tadi udah ngomong lomba tadi ya, lomba atau kegiatan apa yang pernah diikuti selama di Madrasah Aliyah ini? Untuk lomba itu lebih ke lomba tim ya. Kalau individu itu saya pernah cuma, kalau nggak salah ikut lomba MAPA SKI, tapi belum beruntung. Nah, tapi kalau yang tim itu saya dan teman-teman pernah mengikuti, ada survival ya, yang kebetulan itu kita pertama kali di situ, dan alhamdulillahnya kita mendapat juara 2 pada lomba P3K. Nah, kemudian kita ikut juga Raimuna, itu event pertama kali yang kita ikuti, dan di situ kita hanya mendapat beberapa peringkat tapi enggak sampai juara, tapi alhamdulillahnya masih harapan lah. Kayak di bidang musikalisasi puisi kita harapan 1 atau juara 4, kemudian di pentas seni itu kita dapat juara 7. Saya masih ingat itu pesertanya sekitar 41 ya. Oke. Lainnya mungkin lainnya itu ada sih beberapa lomba, misalkan kayak pramuka yang diselenggarakan oleh kecamatan. Kita di situ mendapat juara umum kalau nggak salah. Juara umum hampir dari setiap lomba malah. Setiap lomba kita dapat membawa piala, mempersembahkan kepada sekolah tercinta ini. Kalau di tingkat kecamatan, kalau biasanya tidak ada lawan. Ya mungkin seperti itulah. Kalau tingkat kecamatan itu banyak sih sebetulnya, ada madrasah aliyah lain, juga ada SMA, SMK. Iya. Itu insya Allah lah sampai hari ini seperti yang zamannya Mas Koib itu juga posisi kita masih unggul, apalagi terutama di bidang pramuka. Oke, saya sebetulnya itu enggak mau lama-lama lah, biar anak-anak itu nanti adik-adik kelas 10 juga melihatnya juga tidak terlalu lama. Kita ke inti lagi. Sekarang Mas Koib di Universitas Trunojoyo Madura. Oke. Mungkin yang namanya universitas itu input mahasiswanya itu dari berbagai macam madrasah SMA se-Indonesia posisinya, karena itu merupakan universitas negeri dan menjadi tujuan pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN. Pada waktu itu kalau nggak salah, saya ingat Mas Koib itu tidak lolos di SNMPTN, ya, tapi di SBMPTN-nya lolos. Jadi bisa ikut kuliah ke Trunojoyo Madura. Selama di sana, apa sih kegiatan Mas Koib, organisasi apa yang pernah diikuti? Coba saya sharing lah, biar nanti adik-adik punya inspirasi yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, untuk organisasi, saya sendiri di sana tidak fokus kepada organisasi di kampus ya, yang internal saya nggak ikut internal kampus, tapi saya itu hanya ikut event-event, misalkan kayak organisasi yang sifatnya
dibentuk lagi dibubarkan, misalkan kayak peringatan ulang tahun fakultas dan prodi itu saya itu Panitia berarti ya? ya panitia semacam seperti itulah panitia. Kemudian kalau untuk yang organisasi yang saya ikuti itu cuma organisasi daerah sih, yang kebetulan pada tahun 2017 itu kalau nggak salah itu saya diamanai oleh teman-teman semua untuk memimpin mereka gitu. Oh, ketua berarti? Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Yes. Jadi ketua itu ya abot sanggane, tapi kalau memang diamanati oleh teman-teman bagaimana caranya kan seperti itu. Iya. Ketua organisasi apa? Organisasi daerah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang dari Jepara, kalau disingkat itu Suara Jepara. Oh, Suara. Berarti Suara itu organisasi mahasiswa dari Jepara yang di Madura, Ya, di UTM. UTM. Kalau dulu saya kuliah di Semarang itu namanya KMJS, komunitas atau mahasiswa Jepara Semarang. Kalau di Madura yang Jepara itu namanya Suara Jepara. Itu pernah menjadi ketua. Ya. Alhamdulillah. Jadi lulusan Madrasah Aliyah itu bisa menjadi pelopor atau bisa menjadi contoh, menjadi orang yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar setelah lulus dari Madrasah Aliyah. Contohnya Mas Koem. Jadi Mas Koem itu diamanati oleh teman-teman mahasiswa yang di Jepara, dari Jepara di Madura untuk menjadi ketua. Tapi untuk organisasi atau kegiatan terakhir ini, mungkin bulan-bulan terakhir ini dalam ya posisinya sebetulnya sih masa pandemi ya. Nah, jadi kita saja disuruh pakai masker, terus kuliah juga daring, mungkin di rumah tidak terlalu sibuk atau ada kegiatan lain. Untuk saat ini sih enggak begitu sibuk ya, cuman Pengangguran kurang lebihnya seperti itu. Cuman untuk bulan-bulan ini kita ada KKN. Oh, sudah sampai KKN. Tapi waktu sistemnya itu daring KKN daring. Luar biasa. Karena kemajuan teknologi disebabkan oleh pandemi sehingga muncul banyak teknologi IT hari ini. Terakhir kami perlu sekedar saran atau pesan dari Mas Koep selaku alumni untuk adik-adik semua kelas 10 nanti dalam mengikuti kegiatan belajar dan kegiatan di madrasah ini, apa sih yang bisa dipesankan oleh Mas Koep supaya adik-adik ini nanti semangat, nanti bisa enjoy dalam mengikuti kegiatan di Madrasah Aliyah. Oke, ya. Pesan dari saya untuk teman-teman semua ya, khususnya calon siswa baru ya. Sudah terbiasa memberikan panduan kepada mahasiswa baru. Jadi kalau siswa baru jangan pernah takut bermimpi. Carilah mimpi kalian. Sebanyak mungkin teruslah bermimpi, karena kalau mimpi kita yang satu nggak terwujud, kita masih punya mimpi lain. Tuh. Kemudian tetap semangat, stay positif ya kan, karena di situasi pandemi seperti ini tetap maksimalkan sekolah kalian, meskipun itu secara daring, tetap belajar meskipun secara individu. Kalau nanti kesulitan bisa konsultasi dengan bapak ibu guru kan, seperti itu. Bahasanya sudah mirip dengan dosen ya. Jadi karena sering bertemu dengan dosen, jadi bahasanya sekarang sudah mirip kayak Pak Wildan saja sudah merasa itu dari segi bahasa, tata bahasa itu luar biasa. Ini salah satu bentuk kebanggaan dari Madrasah Aliyah. Kita punya Mas Koep yang bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan sampai hari ini masih eksis dan
kami Bapak Ibu guru selalu mengiringi alumni-alumni kami dengan doa, terutama bagi yang masih melanjutkan di jenjang universitas perkuliahan, semoga cepat mampu menyelesaikan, terus kemudian sukses berprestasi di kehidupan, nanti bisa mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai untuk melanjutkan jenjang kehidupan yang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Mas Koib. Sami-sami. Sesi ini kita tutup, kita sambung dengan sesi berikutnya. Oke. Saya Gelo. Salam. Oke, tadi bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad Koib, salah satu alumni di Madrasah Aliyah. Banyak yang beliau tadi sampaikan, terutama apa sih yang paling diingat, yang paling berkesan ketika di Madrasah Aliyah. Terutama tadi sempat dikatakan Mas Koib terkait dengan mental. Saya masih ingat memberikan sebuah pesan mental pada waktu itu di lapangan Kembang, yang Mas Ahmad Koib itu sempat grogi untuk menaiki panggung pada waktu itu, dan kami berikan motivasi dan akhirnya tampil cukup luar biasa. Kita pada saat itu band Madrasah Aliyah mengisi di pentas seni acara pramuka Kuaran Kembang. Sambutannya juga luar biasa, kita main juga bagus, dan itu menjadi kenangan tersendiri bagi kami, dan untuk Madrasah Aliyah juga menjadi sebuah prestasi pada waktu itu. Memang sudah mampu mengisi kegiatan-kegiatan di wilayah kecamatan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung hadirkan tamu kedua sekaligus terakhir pada sesi saya, yaitu prestasi alumni, yaitu kita hadirkan anak saya yang sekarang juga malah menjadi teman sebetulnya, lulusan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Kembang tahun 2017. Kita sambut beliau Mas Firman Safi'i. Waktu dan tempat, oke, silakan Mas. Mas Firman Safi'i, nih dengan Mas Koib tadi mungkin agak ada kekakuan ya. Nek Mas Firman Safi'i engko ning kowe delok iku beda, karena dekne iku beda. delok rupane wae beda. Jadi jangan berpikir bahwa ini malam hari, ini siang hari. Ini siang hari. Ini bukan mirip dengan jenis-jenis film horor ya. Biasa dengan Mas Firman itu biasa celoteh, santai. Beliau itu hari ini kabarnya salah satu mahasiswa yang teladan di Universitas Trunojoyo Madura juga. Cuma tadi Mas Koib lewat jalur SBMPTN, untuk Mas Firmannya lewat jalur SNMPTN. Tapi juga berdivisi, dibiayai oleh negara. Jadi dibiayai oleh negara. Nanti adik-adik di kemudian hari bisa, ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu perkuliahan, ketika kalian memang serius, nilai kalian bagus, nanti bisa kalian gunakan untuk mendaftar terkait dengan ketidakmampuan keluarga misalkan, itu bisa dibantu oleh pemerintah. Kalau memang betul-betul layak, pemerintah siap membantu. Buktinya banyak lulusan Madrasah Aliyah yang memang kuliah itu lewat jalur akademisi. Oke, nanti kalau saya ngomong terus nanti nggak enak juga.
Siap. Perkenalan Mas Firman, silakan. Saya Yelo mungkin. Oke. Halo, Ade. Silakan perkenalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firman Safi'i, Firman Safi'i. alumni MAN Kembang, masuk tahun 2015 mungkin, lulusnya tahun 2017. Jadi tidak ada istilah nyongkol. Alamat saya Desa Jenggotan, Dukuh Segawe. Kalau teman-teman ngerti Polsek Kembang, nah itu di belakang. Itu sih Pak perkenalan awalnya. Ini ngomongnya agak mirip-mirip orang Jakarta ya, padahal kuliahnya di Oke, fine, nggak masalah. Jadi kita bisa apa ya, mengulang memori. Jadi kumpul ketemu, jadi jarang ketemu karena saya sendiri juga banyak kegiatan, terutama kaitan madrasah. Mas Firman juga perkuliahan, jadi kalau libur mungkin kadang ketemu, tapi jarang lah. Di hari raya kemarin saja saya lockdown ya, Tidak mau disambangi. lockdown. Karena hari raya kemarin memang sejak awal kami tidak membeli jajan. Jadi kami Antisipasi. di meja itu hanya ada 3 stoples. Itu pun Separuh. separuh. Jadi alhamdulillah nggak ada yang bertamu ke rumah, dikira posisinya aman. Enggak gitu, karena masa pandemi kita harus jaga diri, jaga jarak, supaya kalau memang kita tidak posisi kena, biar tidak terkena oleh para tamu, atau sebaliknya kalau kita posisi kena supaya tamunya enggak Tidak. jadi posisinya seperti itu. Oke, kembali yang paling diingat, sama pertanyaannya di madrasah aliyah, apa sih yang paling diingat? Mungkin bapak ibu gurunya, atau orang kelasnya, atau teman-teman, atau hal pelajaran atau motivasi yang pernah diberikan oleh guru. Apa sih yang paling diingat mungkin di madrasah aliyah? Mungkin yang paling diingat banyak sih dari segi gurunya. Mungkin beberapa bapak ibu guru memang masih terbayang-bayang untuk motivasinya. Tapi yang paling saya ingat semasa sekolah di aliyah itu, saya ingat bahwa dulu saya kan anggota teater juga sama peminatnya panjenengan itu. Saya pernah diuji menjadi orang gila. Jadi pernah saya itu diuji menjadi orang gila, istilahnya tes masuk. Kalau kamu pengen masuk ke anggota teater, ya tesnya seperti itu. Jadi saya pernah jadi orang gila itu di Pasar Klei. Saya ingat betul, saya tidak pakai baju, hanya pakai celana, rambut aus-ausan itu, sampai saya dikasih tahu bakso, istilahnya saya dikasih tahu bakso oleh pedagang. Pedagangnya sampai bilang, ya Allah man, isen nom kok kuat gendeng. Jadi sampai jelas itu memori yang mengena banget ketika saya sekolah di MAN Kembang. Jadi banyak sih, tapi yang paling kena itu yang itu jadi orang gila itu. Itu masih ingat nggak ketika jadi orang gila itu? Mungkin ada orang yang bertanya, ini beneran apa enggak, atau main-main? Kalau menurut saya mungkin tidak ada yang berpikir seperti itu. Sampai ibu pedagang itu sampai nangis, benar-benar sampai nangis. Ya Allah, nangis yang nampak kuat gendang. Mungkin saking jeleknya atau gimana gitu. Ya, bukan karena bermain perannya bagus, tapi karena modal face, modal itu namanya perendahan gitu. Dan kalian harus tahu bahwa Mas Firman ini prestasinya di kuliah di universitas itu sekarang menjadi, kalau nggak salah info yang saya dapat itu, ketua teater universitas itu. Bukan teater sih tempatnya, tapi bukan kesenian. Bukan hanya teater, jadi di situ ada musik, seni dan lain sebagainya. Itu tari itu menjadi satu. Itu menjadi ketua atau onde-onde. Jadi tahun kemarin 2019 tepatnya bulan Desember, ya alhamdulillah diamanati awakmu seminar apa ya.
Itu dipilih ya? Dipilih, bukan lotre Pak. Firman alhamdulillah bukan. Bukan ya? Dipilih alhamdulillah. Ada pemilihan suara Ya. Oke. Jadi banyak yang memilih Mas Firman menjadi ketua pimpinan di organisasi tersebut sehingga beliau yang hari ini memegang tampuk kekuasaan. Kerajaan Majapahit. Kalau di universitas mungkin sukses dengan teaternya. Dulu ketika di Madrasah Aliyah, ya sebetulnya saya sebagai pembina beliau Mas Firman aktif mengikuti kegiatan latihan, lomba dan lain sebagainya itu aktif. Tapi bukan hanya di teater saja, di pramuka juga aktif juga. Tadi yang sempat disampaikan Mas Koep itu beliau itu yang juara 2 P3K itu malah sebetulnya perwakilan individunya Mas Firman Safi'i ya. Betul Pak. Saya pikir oke lah, organisasi prestasi yang pernah diikuti ketika di Madrasah Aliyah. Jadi dulu tahun 2015 saya masuk Aliyah, masuk MAN Kembang. Ya seperti siswa-siswa seperti biasa, wedinan. Apalagi saya kan dalam bentuk tubuh seperti ini, wong elah itu kan mesti wedinan. Tambah satu lagi, culun. Nah, jadi saya kelas 10 itu bahkan bisa dikatakan tidak ikut apa-apa. Kemudian baru kelas 11 saya ingat diajak salah satu dewan guru, ayo ikut gabung di kegiatan, salah satunya teater atau pramuka. Jadi tahun 2016 kelas 11 saya bersama kalau nggak salah Mbak Esti. Jadi Mbak Esti prosesnya saya wakil ya. Ya walaupun banyak kontroversi, wong elek kok iso dadi wakil. Jadi seperti itu. Kelas 11 saya wakil ketua ASIS, baru kelas ya 10-11 aktif-aktifnya lah, ikut kegiatan pramuka di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, seperti yang disampaikan tadi Mas Koep. Ya salah satu timnya ya saya bersama teman-teman. Kemudian ikut kegiatan teater. Saya ingat betul kalau nggak salah perlombaan pertama MAN Kembang di tingkat kabupaten mungkin di angkatan saya. Oke lah, fine, oke. Sambung sih deh, iya. 2017, 2015. Jadi perlombaan pertama kali 15. 2015-16 lah kegiatan perlombaan teater yang angkatan saya waktu itu mungkin belum sebaik sekarang. Coba masih ingat judul naskahnya apa? Judul naskahnya lali ya Pak, lupa. Kalau paling tidak kelihatannya ada setan sama malaikat. Ya. Jadi dulu ada yang jadi setan, ada yang jadi malaikat. Dulu saya ingat, walaupun tidak menjadi pemenang, istilahnya kita berani tampil di kabupaten. Jadi betul yang disampaikan Mas Firman itu lomba teater itu setingkat kabupaten itu mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19. Jadi di posisi tahun 19 itu kita alhamdulillah bisa menduduki peringkat 1 se-kabupaten, bukan sekecamatan, dan peserta lombanya juga tidak main-main dari sekolah-sekolah terkenal. Dulu masih ingat ya, dari sekolah teater di sekolah apa yang mungkin dalam pertandingan tersebut menjadi peserta yang hampir sulit dikalahkan. Ada sekolah-sekolah mana yang terkenal di Jepara yang ikut pada waktu itu? Ini biasanya itu terlihat tidak bohong, karena kemarin juga saya menyampaikan, tapi cuma Mas Firman sendiri kan bisa menyampaikan juga. Masih ingat lawan-lawannya? Mungkin lawan-lawannya ya kalau dibilang berat ya ada seperti SMK 3 kalau nggak salah. SMK 3 Jepara, Semeang. Ya
Bosas kalau nggak salah. Pusat. Itu memang istilahnya dari segi teaternya itu bagus. Kemudian kalau nggak salah SMA 1 Olahan SMA 1 Olahan itu mungkin memang bapak gurunya sudah lama berkecimpung di dunia kesenian, jadi garapan-garapan kesenian memang bagus. Tapi ya itu tadi, saya bersyukur sekolah di sini ya, saya dikelilingi istilahnya bapak ibu guru yang istilahnya selalu bilang ojo wedi lah, ojo selalu bilang ojo wedi kuliah, ojo wedi sekolah ning MA ini Kembang, walaupun kita istilahnya basicnya seperti ini, tapi kita bisa bersaing di luar istilahnya. Bahkan untuk generasi Mas Firman dan Mas Koib itu sempat punya grup band yang sampai tanggapan di orang punya gawe ya. Oh iya iya. Di ibu kepala madrasah. Mas masih ingat ya? Masih ingat Pak. Jadi itu pertama kali kayaknya saya masih ingat juga. Kalau itu kan konser pertunjukannya kan pakai gamelan. Jadi saya ingat dulu kalau ya namanya juga masa-masa perkembangan. Jadi sebelum punya gamelan ya pakai gamelan yang dijual ting 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 yang kecil-kecil itu. Baru nanti kalau pas waktu pertunjukan kita sewa. Tapi alhamdulillah saat ini udah punya gamelan. Udah punya Tiga saya ingat juga saya mewakili ngecat gamelannya. Ya alhamdulillah ada istilahnya berfungsi sampai sekarang. Oke. Banyak tadi ya yang disampaikan oleh Firman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Sekali lagi yang perlu anak-anakku semua kelas 10 pahami bahwa memang kita itu posisinya madrasah aliyah pinggiran di Jepara Utara, di pinggir, bukan di kota besar sekelas Kecamatan Bangsri atau Kecamatan Jepara atau Pecangan atau Mayong, karena posisinya kita agak geser ke utara, tapi tidak menyurutkan langkah kita dalam berprestasi meraih juara di tingkat kabupaten, kecamatan atau yang lain. Karena intinya bahwa dimanapun kita berada, kita harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Kita minta pesan karena penting dari alumni itu yang pernah menjalani. Jadi buat adik-adik untuk bisa dikasih pesan saran bagaimana sih nanti ketika di sini, bagaimana sih ketika nanti mengikuti kegiatan belajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pesannya, saya pernah dikasih istilahnya wejangan oleh dosen saya bahwa beliau pernah bicara, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Artinya kita tidak bisa memaksakan kita dibesarkan oleh siapa, tapi kita bisa memaksakan anak kita nanti dibesarkan oleh orang tua seperti apa. Jadi pesannya jangan berkecil hati menempuh pendidikan di MA Kembang, karena menurut saya pribadi semua sekolah itu sama, semua istilahnya instansi persekolahan itu sama. Yang membedakan adalah kalian ngapain di dalam itu tadi. Kalian istilahnya mengasah diri kalian itu seperti apa. Jadi tidak usah minder, temanku sekolah di SMK gini, temanku sekolah di SMA ini, jangan. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah aku ngopo. Istilahnya aku akan melakukan apa saat nanti sekolah di MN Kembang. Jadi pesannya jangan takut untuk bertindak semau kalian, tapi dalam artian kebaikan. Istilahnya ikuti kegiatan apa yang ada di MN Kembang. Istilahnya kalau ada kegiatan OSIS ya ikuti saja, kegiatan istilahnya perkemahan aja ikuti aja. Itu nantinya percaya atau tidak itu bekal kalian nanti ketika lulus dari MN Kembang. Kemudian satu lagi, saya bukan menyalahkan pendidikan atau tidak, percayalah bahwa pelajaran di kelas itu hanya berapa persen yang nanti kalian terapkan di kehidupan nyata. Selebihnya kalian bertindak
yaitu kegiatan dan lain-lain. Itu pesannya jangan takut untuk bertindak semau hati kalian, tapi dalam kategori kebaikan. Itu sih Bang. Jadi ekstra itu penting, Sangat penting kalau menurut saya. jadi kegiatan-kegiatan di luar itu di ekstra di organisasi itu menjadi bekal di kemudian hari, karena itu memang di situ kita akan diajarkan bagaimana cara teknik berorganisasi. Sedangkan di kehidupan masyarakat memang organisasi itu menjadi hal yang tidak terpungkiri, karena kita hidup di sebuah wilayah saja, kita langsung menjadi anggota RT yang di situ ada ketua RT, sekretaris dan bendahara, dan berkembang lebih tinggi lagi dan lebih luas lagi. Satu lagi Pak, kalau boleh saya tambahin. Silakan, 5 juga nggak apa-apa. Yang paling penting, yang paling penting ojo waninan karo dengan guru. Oke. Istilahnya Luar biasa. ilmu kalian manfaat atau tidak itu tergantung bapak ibu guru. Walaupun ada istilahnya orang tua yang mendoakan di rumah, tapi kan kalau kalian di sekolah, orang tua kalian ya bapak ibu. Istilahnya manfaat atau tidaknya ilmu kalian tergantung ridho yang mengajar tadi. Oleh karena itu, ndablek, oke lah ndablek gak apa-apa, tapi jangan waninan soto dengan guru tadi. Istilahnya ndablek pemuda kan biasa, tapi ya itu tadi ada pacarnya. Jangan berani sama dewan guru ataupun yang lain-lain seperti itu. Dewan guru itu penting. Oke, luar biasa. Jadi kayak macam-macam di aku. Jadi boleh gini ya, yang dimaksud macam-macam itu gimana ya? Kalau sekedar bertanya terus kita adu argumen, saya rasa nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang namanya pendidikan itu mencoba memola logika berpikir kita. Tapi kalau tidak hormat terus memanggil seenaknya atau menjelek-jelekan di belakang, itu sebetulnya nggak apa-apa karena saya nggak tahu. Tapi kan nggak usah jangan seperti itu. Kan di belakang. Oke, terima kasih. Mungkin itulah gambaran-gambaran yang bisa diberikan Mas Firman dan saya juga terkait dengan materi prestasi alumni, karena kalau mengingat banyaknya alumni di sini, itu sebetulnya banyak sih yang menjadi punya pekerjaan yang mapan dan bagus. Paling tidak ada dua orang yang menjadi pegawai negeri sipil. Beliau bisa masuk walaupun lulusan madrasah aliyah, dia bisa menjadi PNS di kemudian hari. Terus ada beberapa juga yang menjadi perangkat desa di desa Pendung dan desa Dedau kalau nggak salah itu. Selain itu juga untuk yang berwirausaha juga banyak yang sukses. Ada fotografer, ada misalnya usaha kecil-kecilan, itu banyak lah dari lulusan madrasah aliyah ini yang mungkin di kehidupan masyarakatnya bisa menempuh kesuksesan, bisa meraih sebuah jalan yang lebih baik. Tapi yang paling perlu dipahami bahwa kalian masih kelas 10 seperti yang dikatakan Pak Firman tadi, jalan masih panjang, tapi yang pasti perlu usaha yang keras terkait dengan apa yang akan kalian ukir, kalian lakukan di sini. Jadi selama di sini nanti ketika kalian mampu meraih banyak hal positif, di kemudian hari bisa kalian gunakan. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sesi ini selesai. Bukan hanya Mas Firman, saya juga nanti ikut pamit. Kalau mau ketemu lagi, nanti nggak usah susah. Pak Wildan itu banyak jam di sini. Jadi kalian akan bosan dari mulai cerita nabi-nabi sampai nabi palsu itu nanti saya lengkap di situ. Jadi mulai dari Pithecanthropus erectus Homo sapiens sampai tragedi Palestina terakhir. kita nanti belajar di situ. Oke, terima kasih dari saya dan Kak Firman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.